Saya yang juga shock engkau bilang nikah lagi. Sejak kapan kau menikah lagi? Hamil Timur, Toraja, Mentong karen. Tak nah, biasa toh. Kalau kita di kampung kan biasa begitu ya. Bukan di kampung aja sih kayaknya. Biasa kalau bercanda terus shock masuk Nurrahim. Lu Timur respondan. Saya yang sedang buol. Saya sedang yang shock. Shock meledak-ledak. Ditanya kok nikah, udah nikah lagi. Langsung sedang melirik kiri kanan guys. Kapan kemas sambal lagi? Datok mi guys dulu nah. Datok mi guys. Kapan pulang lagi? Sudah lama saya tidak pulang memang. Kepi. Kalian sudah dengar belum lagu Evian terbaru? Kira-kira menurut kalian kayak mana? Komentar kalian para penonton. Apa ini? Kapten di Okana MR lagi di wisata Kika. Iya. Makan apa, Mem? Aku mamaknya. Mamaknya Mei lagi mandre puding. Kau udah dengar belum lagu itu ya? Intinya mohon maaf ya kalau ada, karena namanya manusia ya say, pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Intinya kalau saya itu prinsipnya sekarang menciptakan karya, mau itu disuka atau enggak, yang penting saya menciptakan sebuah karya saya sendiri gitu loh. Suatu kebanggaan ada kebanggaan tersendiri buat saya bisa nyiptain lagu sendiri, perdana ngeluarin single Maaf Bukan Jodoh. Itu lagu, padahal itu lagunya dari sebelum COVID. Jadi kalau kalian dengar kok musiknya gini, iyalah berapa tahun yang lalu. Sekarang kan musik kan makin keren, makin canggih. Makin kesini kan musik makin beragam macam kan. Nah itu kan berapa tahun yang lalu sebelum COVID, 2019 atau 2020 ya bikinnya. Apa Nabilan tadi ini? Lebih apa tak bilang guys? Lebih cantik kalau tidak ikat rambut. Jangki suruh kak tebar pesona kan rambutku nah kayak singa nanti. Rambut saya itu tipikal rambut tebal, berombak aslinya. Kalau saya buka ini rambutku kayak singa saya. Untungnya tidak berwarna kuning rambutnya yang kayak singa. Rambut saya tebal dan keriting bagaimana berombak-ombak. Banyak itu rambutnya orang di kampung, itu rambut asli yang berombak-ombak. Cuman karena rambut saya dulu pernah dismoothing jadi kayak lurus toh, jadi ini ki. Tapi setelah smoothingnya ini ya udah balik lagi. Agi Andre tuh mandre kasih puding manja, pudingnya si cantik. Jadi saya tidak bisa kalau tidak ikat rambut. Rambutku itu tebal, berombak. Seperti hidup ini, penuh dengan ombak di kaliku. Gorontalo. Makasih Kak Edi. Merasa raka temukan deh Kak Epi. Merasa marok. Merasa tanta mami maro ya mite disanga mah. Apalagi yang nikmat apalagi yang kau dustakan dari Allah. Di balik sepatu heels. Sepatu kaca.
Baru judulnya maput di maput. Saya teman SD tak di Babana. Andi Iriam Merdekawati. Rumah tak yang di mana, guys? Kan namanya kalau sudah besar mikito dilupai mi muka itu pasti karena sudah dewasa mito. Waktu zaman SD kan masih kecil-kecil ki, masih bocah-bocah ki. Saya saja aku tahu yang mana mi temanku di sana yang SD, zaman SD. Yang ku ingat itu tuh temanku Handayani, Ratna, Eni, ngana siro. Ngana lupa ini deh. Banyak sekali sih. Ada juga itu pindahan dari Palopo waktu itu namanya Andi Baso. Dulu dia ketua apa kalau di SD dulu zaman SD itu guys apa sih namanya itu ketua di ruang kelas itu apa sih, bukan ketua OSIS sih. Itulah ketua-ketuaan lah. Intinya ada tuh yang ya ketua kelas yang biasa itu kalau datang guru dia yang teriak. Ketua kelas. Cuman kasihan toh, saya tidak bisa reunian dengan teman-teman SD ku karena saya tidak tamat ke SD. Saya cuma sampai kelas 4 SD, jadi dulu kasihan reunian, jadi tidak bisa ketemu dengan teman-teman waktu zaman SD. Paling kalau saya ke Malangke ketemu kalau mereka di sana, ya ketemu. Jadi tidak bisa kia namanya reunian, ketemu teman-teman sekolah. Masalahnya kasih dia teman sekolah iya, dia utama. Saya cuma sampai kelas 4 SD. Pada waktu itu. Salam dari Barese Palu. Min mak kelak bamananku ya magari. Mau keluar. Dia tuh kalau sudah dengar suaraku, ibu. Nggak masalah itu, kayak yang penting nak ingat jadi teman tak. Kalau saya ingat Ji, cuman memang ada beberapa teman SD ku tuh saya sudah tidak ingat namanya. Ada dibilang Emia, Indah. Cuman waktu itu, tapi lucunya saya teman-teman SD ku dulu itu maksudnya SD satu kelasku. Kan saya kebanyakan temannya lebih banyak berteman sama anak kelas 6 sama kelas 5. Kelas 6 sih. Jadi teman-temanku itu kebanyakan kelas 6. Justru yang kelas satu kelasku sendiri hanya ada beberapa Ji yang memang dekat dengan saya, mungkin sekitar 4 dan 5 orang aja. Karena dulu itu waktu di SD ada juga namanya ya kubu-kubuan pemirsa. Mbak Ipi tidak lupa jekit makan kapurung. Geng. Dulu ada namanya geng-geng perkubu-kubuan guys. Jadi dulu saya itu teman-temanku kodong. Yang teman yang satu anuku arah dari ke rumahku. Circle-circle ya Kak. Iya, ada circle-circle-nya guys. Zaman dahulu itu guys. Baru saya dulu waktu SD guys. Kalau saya itu waktu kecil di SD, kalau saya kodong, anak-anak yang lain itu pergi main. Intinya menikmati masa sekolah. Kalau saya tidak, saya pergi sekolah itu menjual. Apa saya jual? Ada mie es lilin, kadang es lilin saya bawa, kadang es kue. Kita tahu itu es kue. Es kue yang dia es kue. Kadang intinya apa aja lah aku jual di sekolah dulu. Intinya jiwa banting tulang ini guys. Pemburu dolar mentong gak waktu kecil saya. Apa nama geng tahu waktu SD Kak? Tidak ada saya nama geng tuh kodong.
Baru saya menjual es kue zaman dulu. Nah, setelah itu tahu Kak, geng anak guru. Ada foto tak sama hajiku Kak, sampai sekarang masih ada. Siapa itu? Salam sama Haji Takna. Bila salamnya Evi Masamba. Oh, saya udah balik. Es kue dulu kodong saya jual. 3 kali doang dia. Itu kenapa ya si Dini nggak bisa saya masuk itu dia? Itu dia pakai tangan tadi. Apa karena nggak rapet di itunya deh, di pinggirnya itu? Ya, biasa gitu. Harus diginiin masuk dia, agak emang diteken. Atau enggak kadang kalau keringet basah lap dulu. Emang PR sih pakai gituan kuncinya. Keburu dibacok maling. Banyak sekali lagu barunya kita Kak. Terima kasih banyak yang belum dengar, langsung OTW ke YouTube ya. Lagu perdana ciptaan aku sendiri, Azik. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Apa judul lagunya? Cari Maki Evi Masamba, Bukan Jodoh. Itu lagu tuh lama sekali Mina. Dan lagu itu aku tulis mungkin kayaknya cuman 2 jam doang saya tulis liriknya. Sambil saya di studio main gitar zeng. Saya tulis liriknya terus apa namanya? Saya tulis terus saya perbaiki dan insya Allah nanti akan ada sesuatu lagi dari lagu itu guys. Nggak dengar guys. Udah ke Masamba ki. Akan jarang maka pulang guys ke Masamba Kak. Saya stay di Jakarta Jadi orang sini Kiko dong. Tapi tetap keluarga ada semua di sana. Maka purung ki di Grand Wisata banyak keluarga dari Masamba Malangke. Di mana deng? Saya di sini tuh jarang Kak apa namanya? Aku kenal begitu jika orang di sini. Ada sih beberapa orang Bugis di dekat rumahku sini di belakang depan sana. Mana sih menghadap bagaimana gini rumah? Oh ya di sana paling belakang. Ampana, Malangke. Kalau neneknya di kampung. Kukira Tommy berubah logat tak. Nggak berubah, kasihan. Saya itu nanti berbahasa Jakarta itu kalau sama orang Jakarta. Keseharian saya di sini mau sama Mbak, mau sama susternya anakku, logatnya pakai logat Jakarta, bahasa Indonesia Sulawesi. Dan tidak bisa hilang kecuali kalau saya kumpul sama memang orang asli Jakarta ya tidak mungkin tuh bahasa Bugis Kak. Nah usir nanti, kamu pulang dari sini saya tidak mengerti bahasamu. Jadi kita harus beradaptasi dan bukan berarti kita lupa ini bahasa, kasihan. Alhamdulillah. Jarang mau pulang. Saya tuh guys, kalau ditanya soal rumahku guys, saya itu agak privasi soal rumah. Haja Rosmila, oh iya salam karena dan salamnya Evi, saya selalu. Lagu barunya udah nonton ya guys ya, nonton tuh judulnya, kalau belum pada nonton langsung aja ke channel YouTube-nya Evi.
Judulnya itu Maaf Bukan Jodoh. Kira-kira ada tidak yang punya kisah seperti lagu tersebut? Yang ditinggal menikah atau enggak dijodohin. Tapi kan kadang ya, abis dijodohin berapa tahun kemudian tumbuhlah cinta-cinta, benih-benih cinta guys. Walaupun awal-awalnya dijodohin, tapi kan kadang kayak gitu cintanya tumbuh setelah menikah. Ada Tommy juga ini. Kak, hubungannya dengan Lesti gimana? Wih, kayak wartawan. Kenapa kak dengan Lesti? Kok pernah lihat saya bertengkar dengan Lesti? Sampai ku tanya, bagaimana hubungan anda? Ya baik-baik Ji. Alhamdulillah capuk guys. Ibu, jangan kita tanya orang yang tidak ada di sini. Apa sayang? Orang yang minta itu rumah 170. Enggak masuk. Baru habis itu mana minta lagi 200 tapi kita yang renov. Enggak lah. Kalau mau 210. Kita yang renov. 10-nya renov. Masih Mana ada. banyak kata rusaknya. Ya, aku prediksikan tadi itu sekitar coba deh aku telepon mobilannya. Sakit bilang dan tidak terlalu banyak Ji. Nanti Pim lagi lepas saya. Nanti di atas kita bahas. Orangnya kadang ya nawar sesuatu tuh nggak ngotak. Nawar rumah itu nggak ngotak. Jadi tuh rumahku itu di Masamba guys, saya jual ceritanya. Karena saya sudah jarang tempati. Dikasih mi harga, dikasih tau bilang harganya dulu saya belikan ini rumah sekian dan terima kasih. Tiba-tiba negonya ya Allah, seperti saya dikacang tawar. Rugi mengkak berapa puluh juta. Menawar lagi kasihan seperti apa, baru dikasih nih keringan bahwa kita ini bakalan ngerenov. Kalau memang ini tuh jadi tuh orang beli, maksudnya kita yang beresin gitu kan. Ini ditawar kayak kacang seding tuh rumah. Tapi kalau dia 170 dia yang renov. Sama aja. Wih. Harusnya ya guys ya, rumah itu makin bertahun, maksudnya makin kesini makin mahal ya, apalagi rumahku yang di Masamba itu areanya itu lokasinya bagus sekali, pas sampingnya Hotel Bukit Indah, depannya itu kantor daerah, depan pasar. Wih, cantik lah intinya. Perumahan yang menurut aku yang di area Masamba itu yang paling bagus daerahnya gitu loh. Kayak naik di atas gunung begitu guys, cantik sekali. Terus dan ini lagi, kan niatnya kan jual ya guys ya, berarti mau dijual, bukan dikontrakin. Daripada rusak itu rumah, lebih baik saya jual. Karena satu, keluarga di kampung itu sudah punya rumah masing-masing, orang tua aku juga sudah punya rumah sendiri. Berapa kali disuruh ini pada malah nggak dibenahi, maksudnya nggak dirawat itu rumah, malah orang lain yang rapikan terus kodong. Jadi ya udah mending dibalu. Baru uangnya bagus disewakan, nggak mau disewakan. Belum tentu orang yang disewakan yang menyewa ini rumah ini seperti kita yang rawat ini rumah. Karena saya pengalaman dengan diriku, sambil di diriku ketika saya keluar dari rumahnya orang, maksudnya kita sewa rumahnya orang, ya kita harus kembali seperti semula. Kan kadang kita tidak tahu orang yang menyewa rumah ini ketemu yang bisa ngerawat rumah apa tidak. Lebih baik saya jual. Monro bawang daripada masolang makin lama makin rusak. Banyak yang bilang dikontrakin aja, ndak usah dijual. Perkara yang rumah didiamkan makin rusak, baru tidak ada orang tempati, baru mau dikontrakin. Sama juga berpikir kak, dikontrakin juga belum tentu orang yang ngontrakin ini mau ngerawat gitu. Nah kan kadang orang bodoh amat, saya mau tinggal doang, ini bukan rumah saya, ini bla bla sembarami apa. Nah ini kan jadi lebih baik dicarikan pembeli. Kalau ada yang cocok ya gas. Karena untung-untungan kita dapat orang yang ngontrak rumah, yang nyewa rumah
yang mau rawat rumah tak sendiri, seperti maksudnya rawat rumah tak itu seperti rumah sendiri gitu kan. Ya kita tahu Mi kan banyak pengalaman, maksudnya banyak sudah kejadian orang menyewa pas masuk rumah bagus, pas keluar muamak. Dia nama tapa bola. Kan sering kejadian kayak gitu. Jadi rumah saya dijual, terus ini orang pada minta rumah nih. Baru rumahku itu paling pinggir, apa sih bilangnya, hub ya? Hub apa hub? Hub pinggir. Ya, di pinggir. Hub apa itu guys kalau perumahan pinggir? Jadi rumahnya di situ tuh cuman ada berapa rumah? 1, 2, 3. Ada sekitar rumah 5 perumahan saja. Yang paling pojok, ini paling pojok, bukan di tengah, paling ujung nih guys. Ya, huk. Terus tanahnya masih banyak di belakang yang masih bisa ditambah. Gede itu tempatnya. Nah kalau di Jakarta itu guys, kalau di Jakarta ya, itu rumahku. Tidak lari mi kapang hitungan M kalau di Jakarta. Yo, kadang homak bisa gak dikasih pindah tuh rumah di Jakarta, Le. Kalau di Jakarta enak disewakan, guys. Kalau di sana kodong disewakan murah, baru resikonya adalah ya kadang kita ketemu penyewa yang tidak bertanggung jawab. Intinya resiko. Rumahku gitu mahal. Di pinggir rumahku tuh paling pinggir, intinya dari 5 apa 6 rumah itu baku jejer. Rumah perumahan yang hanya ada 5 apa sekitar 6 bangunan di situ. Rumahku yang paling pinggir, huk. Baru tuh dijelaskan Mi, begini saya belikan, sekian dan terima kasih. Sudah Mi, saya kasih tahu, saya kurangi Mi lagi berapa banyak gitu loh kan. Harusnya kan tanah semakin naik, rumah semakin ini. Lokasi di mana? Di Masamba kakak. Intinya di Masamba, di pas daerah perkantoran rumahku. Jadi kalau pagi itu saya sukanya dulu tinggal di sana tuh. Kalau pagi kayak bagaimana gitu suasana di gunung guys, adem, sejuk. Kalau pagi, bagus banget. Kalau pagi apalagi kalau habis hujan deh, enaknya Medan. Itu cocok sebenarnya yang beli itu rumah itu tuh orang-orang yang kerja di perkantoran situ. Maksudnya orang yang kerja yang tinggal di situ. Jangan begitu deh orang menawar, ya Allah. Kenapa ditinggali, Vi? Kau tidak pernah mau pulang. Kenapa ditinggalin? Ada di Jakarta kita kasih stay. Vi sudah stay di Jakarta. Saya sudah jarang tinggal di sana. Saya lihat itu rumah terakhir pas banjir Masamba. Itu terakhir saya lihat itu rumahku. Setelah itu sudah tidak pernah melihat itu rumah, tidak pernah bisa cek ada ini ku kodong, maksudnya kayak keluargaku sekali dia yang ku suruh bang ini pergi cek kalau ada yang ini yang bersihkan. Baru menawar tuh orang kayak tidak masuk akal, sedih ya Allah. Di mana sih lu dapat rumah seharga itu? Baru belinya di zaman 2016 saya beli itu rumah. 2016 saya beli itu rumah. Terus dijual. Dulu sembame ya, saya beli harganya mungkin sekitar 300 juta Mokoroto Riolo kan. Tidur Miki guys. Karena jam segini saya sudah bangun. Zaman dulu ya 2016, berapa tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu saya beli. Kan harusnya ya properti itu kan makin naik atau enggak ya, memang karena satu lokasinya bagus. Tapi ini dijual murah, dijual rugi, gengs. Kenapa saya jual rugi? Karena aku pikir ya udahlah, daripada juga tak tinggal lama nanti makin rusak terus ndak ditempati, mending dibaluk. Tapi baik ini orang kedong menawar kayak dia berkira-kira. Aduh, jangan follow ada Fitrias. Terima kasih kakak. Aku
ku berharap. Tinggal di Grand Wisata kak juga deh. Saya kakaknya Tio Fitri. Ah serius Kideng? Astaga, tunggu dulu. Ku cek. Awi, kita gapale. Di mana Ki? Ada Ki di Jakarta. Kuki astaga kodong. Saya di Greenwich juga, cuman untuk soal rumah ya pasti namanya kita privasi ya, apalagi live kayak gini nggak boleh diinikan. Evi gimana rasanya udah keliling Indonesia? Kota mana yang paling berkesan? Kayaknya aku belum terlalu banyak keliling Indonesia deh. Aku belum terlalu banyak keliling Indonesia. Kalau kita bertanya keliling nyanyi, atau mungkin maksudnya keliling nyanyi kali ya. Banyak, semua tempat punya cerita, punya cerita yang berbeda-beda. Wih, kolak apa Pemalang? Pemalang sudah. Kalau ditanya Kak guys di mana, wih aku lupa semua nih. Dan intinya saya pernah ke situ nyanyi. Siapa minit ini? Salam dari Tanjung Pinang, Bombana. Sayang, maafkan aku, ku dijodohkan orang tuaku. Kok jadi selesai suaraku ya? Ku tak bisa menolak, bukan ku menerima, tapi semua demi orang tuaku. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Mohon maafkan aku. Ku berharap suatu hari nanti. Apa bang ini satu behel terserah saya mau pakai behel apa tidak. Sahabat Tomo kita pakaikan saya behel. Tidak gatalnya itu tanganmu engkau, bahas lagi masalah gigiku. Engkau bisa mending menonton kisah aja, nggak usah bahas pergigian dan perbehelan ya. Engkau yang ribet, engkau yang repot. Saya saja ini yang punya gigi, saya tidak pusing. Mau kapan saya mau pakai behel terserah saya guys. Kok pada pusing, kok pada ribet. Risih ya melihat manusia yang punya gigi seperti saya. Harus ngebahas behel dan segala hal. Bilang saja kau bilang gigiku masih maju. Secara halus di ini saya bilang gigiku masih maju pakai behel kis sayang. Ada juga nanti waktunya saya pakai behel kalau bosan maka lagi. Saya masih menikmati. Aneh lah engkau tuh. Mending kita perbaiki diri dulu guys. Karena engkau bisa dapatkan yang lebih baik dariku kasih. Siapa yang udah dengar lagu itu pemirsa? Kira-kira menurut kalian yang nonton komentar dong, kayak mana lagu itu?
Baru tuh orang pada komen, jangan komen-komen ini ya. Menciptakan sebuah lagu itu kita kira gampang, nah tidak gampang. Butuh fokus, butuh pikiran yang bagaimana, walaupun mungkin sebagian orang bilang lagu itu tidak bagus, kurang inilah, kurang ini, tapi nyiptain sendiri tuh berat guys. Saja Ki. Esok ku berdua duduk. Baru kadang ya orang yang ngomong, kurang bagus liriknya ndak ini atau apalah ya, bla bla dan segala halnya. Kau balik bikin lirik, kau balik bikin lagu. Kamu pikir bikin lagu itu gampang? Butuh ini, otak ini harus punya ide, harus kreatif. Dari nih lirik aja udah jadi liriknya, musiknya lagi dipikir, makoga si musik nayae, makoga si anu nayae, arahnya ini lagu, baru habis itu dicari lagi di mana bagus di improv, di mana lagi bagus ininya dan ininya. Orang mah ya taunya komentar aja. Ya kalau nggak disuka di skip aja. Kalau tidak disuka ya di skip aja kalau nggak suka, karena kita ini kodong toh berusaha kasih karya yang terbaik. Nah kadang tuh ada orang-orang kayak gitu tuh yang bikin kasih down anunya orang. Baru tuh kadang begini anu. Weh, coba ku pale nih. Ku bikin lirik lagu yang pale. Bikin lirik lagu, terus bikin aransemennya. Iya, mengkritik boleh, tapi jangan parah banget mengkritiknya, guys. Kan saya sudah menjelaskan. Tidak apa-apa mengkritik, tapi jangan mengkritiknya itu sampai ke ujung neraka mengkritiknya. Kita ini juga penyanyi atau pencipta tidak butuh jiki validasi yang harus diakui bagaimana, tapi mengkritik boleh, ngasih ini boleh, masukan, tapi kasih masukan yang membangun begitu loh. Kalau menjatuhkan tomaki, menutomaki, maaf ya guys ya, kenyang kak. Duduk dulu guys, habis itu aku mau bikin sesuatu. Sama kak Bapak Rangga dari Masamba karena ibu meninggal 7 hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana meninggal deng? Di Jakarta. Ini kak Epi Kodong ya, bukan, saya Epi Ati Ampela. Epi Kodong nggak tuh? Bukan, saya Epi Ampela. Aku takkan. Kata Kak Adiba, gampang sekali bikin lagu, iya. Bagi yang sudah senior, kayak kita ini baru perdana. Jangan kisamakan dengan orang yang sudah beratus-ratus ciptakan lagu. Kayak kita ini baru tungki kesen baru perdana. Tak sanggup membendung air mata, keingat dirimu sayang. Ku berharap iya deh, nanti saya tanya nenekku. Pas saya baru bangun telepon tadi. Next single lagu Bugis Dongka. Dengarkan kisah aja itu laguku guys, yang lagu baru.
Karena ngeluarin single itu tidak semata-mata kayak daun dipetik set. Butuh proses, butuh perjuangan, butuh pemikiran bareng sama tim. Intinya banyak lah. Aku tak sanggup membendung air. Kayak coba bahasa Masamba. Pasti kamu berpikir bahwa saya tidak ingat namanya bahasa Masamba. Masih ku ingat sayang, cuman kalau saya pakai bahasa Masamba lagi tidak mengerti kok dong. Mbak Tengi, Aidau. Lebih sulit bikin syairnya apa aransemennya kak sepengalaman kakak? Dua-duanya. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman, yang kayak yang bikin musik, satu kali dengar ini ya sisa berpikir misalnya apa diisi, apalagi diisi. Tapi kan kadang kan permintaan kita sendiri juga dari penyanyi yang menciptakan. Saya mau dong diisi lagunya di ini tuh musiknya seperti ini. Kelahiran berapa Ki? Kelahiran berapa kak guys? Habis makan kekenyangan kak guys. Masuklah dekat. Maaf bukan jodoh. Fokus keluarkan lagu bahasa Indonesia. Yang bagaimana itu lagu teh? Lagu bahasa Indonesia yang bagaimana itu? Jelaskan lagu pop kah? Kenapa kitanya umurku Kak Ari? Aku tak sanggup membendung air mata. Ku ingat dirimu sayang. Ku berharap odaiku asik. Space sedikit nah. Milawang dampeng. Space lagu bugis sedikit. Odaiku milawang dampeng. Sepi sekali rumahnya kakak. Kalau mau Ki rame di pasar Ki. Kalau mau Ki di rame itu di tengah-tengah kota. Kalau mau Ki rame coba pergi di pinggir jalan. Pasti rame. Waalaikumsalam Marwali. Hai Kak Epi, hoi, salam dari Sengkang, mana anaknya dan sama suaminya. Anakku luka sekolah, bukan sekolah sih lebih les. Terus lakaiku lagi sibuk bawa telepon. Alhamdulillah. Kenyang Kak guys. Waalaikumsalam. Oh iya Deng, ke rumah Ki saja insyaallah kalau saya kalau ada di rumah datang Ki. Aman. Dekat dari rumah kayaknya tempat tak. Tania elok. Waalaikumsalam. Nabire. Dari awal ikut DA, tidak pernah saya lupa pas belajar jalan pakai sepatu bikin ketawa. Siapa ini? Orang baru bangun. Kalau kamu bertanya siapa ini, kau cari googling. Kamu googling, kalau kau tidak googling, udah skip. Pindah ke live yang lain. Tips lolos audisi Kak. Wih jangan kitanya Kak kalau tips lolos audisi. Intinya tips lolos audisi itu yakin dan percaya bahwa itu rezekiku. Kalau tips lolos audisi biarpun bagus suara tak, biarpun bagus teknik tak, kalau bukan rezeki tak, bukan wilayah rezeki itu guys. Tapi yang penting kita tampilkan terbaik saya dan jangan putus asa untuk terus
Terus maksudnya ketika tidak lolos lanjut lagi tahun depan gitu. Yang penting umurnya masih jalan. Kalau bertanya tips lolos dari audisi, maksudnya tips lolos kalau audisi, kalau itu yakin dan percaya saja. Toli. Kan nama aku Kiki, selamat ulang tahun Kiki. Yang ke-35 tahun, wish you the best, sehat selalu, amin. Tania eloku. Saya dulu waktu ikut lomba, saya tuh tidak berpikir dan tidak yang ambisi sekali bilang mau saya jadi juara, tidak ada. Saya tuh berpikirnya udahlah tampil kayak yang terbaik, jadi juara atau apa itu saja dulu. Yang pas wildcard saya keluar ceritanya nih guys, itu saya benar-benar udah alhamdulillah akhirnya keluar juga. Pada waktu itu ya, waktu saya kompetisi itu guys, udah pas waktu itu tersenggol mau masuk 5 besar. Wih, ku blok nanti namanya, ku cinta sama kamu. Siapa namanya ini? Siapa ini? Itu siapa ini? Bulat mata. Tuh gambarmu bulat mata. Terus pas udah tersenggol, apa yang saya bilang, alhamdulillah, langsung hilang beban hidupku, kurasa itu hari. pas dikasih tahu bahwa saya tidak lolos toh masuk ke 5 besar. Ternyata tiba-tiba guys, saya dapat wild card. Langsung kembali itu beban. Karena saya jujur udah waktu itu udah kayak udah kuat maka capek ceritanya. Udah kuat ceritanya, apalagi kondisi waktu itu lagi sakit terus ke waktu itu kan. Dari sampai mau grand final itu saya tidak sehat kodong, sakit terus. Tapi pama saya puang dan lekku kasih. Udah sakit, tiba-tiba ada tragedi jatuh di laut. Muhammad. The season. Orang ini malas banget aku lihat orang kayak gini nih. Aku nonton saja, kau tidak usah komen. Orang apa kok Epi? Orang hidup. Orang bertanya, orang apa kok Epi? Orang hidup. Tania eloku. Tapi tidak ada yang tahu ya, tiba-tiba masuk 5 besar, lanjut lagi, abis itu seterusnya. Dan saya tidak berpikir bilang mau dapat juara atau apa, intinya tampil yang terbaik aja. Karena jujur, karena kondisi waktu kompetisi itu sudah tidak sehat guys. Tidak sehatnya pertama ini kayak drop betul. Tiba-tiba ada lagi drama jatuh di laut. Habis jatuh di laut tertambah lagi sakitnya guys. Biru semua badanku, sebadan badanku waktu itu tuh biru. Mulai dari kakiku masih ada sih kenang-kenangan pas jatuh di laut itu di betis. Jadi itu gak bisa hilang. Karena kena itu kan waktu itu kena kayu apa aku nggak tahu lah kena apa, intinya luka waktu itu kan sampai biru dan luka. Tapi yang parah itu bagian belakangku yang parah waktu saya jatuh di laut waktu itu guys. Kalian ingat gak? Udah makin tambah drop, sudah sakit jatuh lagi di laut makin tambah drop. Tapi itu ya namanya kalau rezeki tadi, tidak ada yang tahu namanya rezeki. Padahal waktu itu tuh tidak ada yang kepikiran, saya tidak pikir kami juara guys. Intinya saya tampilkan yang terbaik aja, tampilkan yang ini sama pendukungku kosian yang sudah datang jauh-jauh dari Sulawesi, datang dari berbagai daerah lah intinya pada waktu itu kan, waktu grand 5 besar nih. Juara 1 kak, Masya Allah. Jadi kayak
Ya itu lagi, kembali lagi, berarti rezeki itu memang kalau rezekinya kita, biar bagaimana ininya, kalau sudah rezeki Allah sudah bilang rezekimu, ya udah. Maaf bukan jodoh, terima kasih. Oh iya deng, nanti kesini di rumah, di klaster mana yang tempati. Soalnya di sini ada 2 klaster. Hah, hadiah 1M diapakan? Banyak kali 1M ya. Banyak kali ya 1M ya. Kabar dari mana itu Lacoste kamu dengar 1M hadiahku? Lida aja dulu pale. Nggak 1M. Itu 1M itu tuh dibagi berapa orang. Tapi nggak tahu 1M kah? Saya kurang tahu. Tania Eloku. Kok jadi ke situ mulu lagunya? Siapa yang setuju rilis lagu Bugisnya? Maaf bukan jodoh. Si kampung hadir. Oh iya deng. Masih hidup orang tuanya ya. Kenapa orang tua kok kita tanya? Adakah pertanyaan lain nanyain orang tuaku? Iya, orang tuaku masih hidup, kasih apa masih puang, masih sehat lahir sampai sekarang. Ditunggu lagu Bugisnya kakak. Oke guys. 1M untuk juara lidah. Aku kurang tahu gengs. Intinya aku kurang tahu. Tapi sayang, maafkan sayang. Yang belum dengar lagu Evi yang terbaru, cus ke YouTube. Ada Maaf Bukan Jodoh, cari aja lagu terbarunya Evi Mas Samba, Maaf Bukan Jodoh. Waalaikumsalam. Devi sekarang di Jakarta kan? Iya, saya sudah di Jakarta nih, kasihan. Di Bogor panas banget nih. Sama. Apa sih yang tidak panas di daerah ini? Tapi bukannya Bogor itu kan gunung ya? Maksudnya pegunungan gitu, pohon-pohonnya masih rimbun gitu. Nah, harusnya kan dingin ya. Kok bisa panas? Kapan pulang ke Masamba? Dek Nana Wisengi, kapan pulang ke Masamba? Tani maafkan sidrap mendung. Maafkan aku. Tidak pernah lagi pulang ke Masamba, tidak pernah mau pulang, jarang sekali mau pulang. Saya sudah jarang sekalinya pulang ke Masamba. Terakhir itu pulang, itu pun karena ada jadwal dan cuman bisa dibilang hitungan hari, 2 hari jika kapang. Maafkan sayang. Kapan ada lagu baru lagi Kak Muhammad baru keluar kemarin. Mending kamu dengerin deh, baru kemarin tanggal 29 hari Selasa kemarin aku keluarkan single. Kamu bertanya lagi kapan singlenya keluar. Coba kamu nonton deh sekarang. Lacoste seperti sedih wartawan Lacoste. Kau kayak berasa wartawan. Nanyain setiap saweran. Maafkan sayang. Tapi kalau mau jujur vokal Ibu itu unik, punya kelebihan sendiri. Terima kasih Bunda. Cuman kalau menurut Evi sendiri sih semuanya punya karakter masing-masing ya.
Evi punya karakter yang seperti ini, penyanyi A punya ini, penyanyi B punya ini. Jadi semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tergantung orang aja mau suka yang mana, mau nggak suka yang mana. Gitu loh. Tapi kalau saya tuh jujur saya kan kalau banyak lebih terkenal ini kalau nggak pusing ya itu masalah itu. Yang penting kita ini penyanyi masih tetap dikasih rezeki sama yang di atas.